Ridwan. Aku udah tahu semuanya. Kenapa kamu tega ngelakuin ini semua sama aku? Apa maksud kamu, Mariam? Aku udah tahu tentang kamu dan sekretaris kamu itu. Kamu tega selingkuhin aku, Ridwan. Mariam, itu cuma hubungan biasa saja. Aku nggak cinta sama dia. Aku cuma cinta sama kamu. Cinta kamu bilang. Kalau kamu cinta sama aku, kamu gak akan selingkuh, Ridwan. Apa kamu lupa di saat kamu miskin dan sakit-sakitan, siapa yang di sampingmu? Aku. Tega-teganya kamu nyakitin aku sedalam ini, Ridwan. Padahal kita udah nikah bertahun-tahun. Udahlah, Mariam. Aku malas berdebat sama kamu. Kamu maunya apa sekarang? Aku mau kita cerai. Aku udah jijik bayangin kamu disentuh sama wanita itu. Oke, kita cerai. Kamu bawa Alicia sama kamu. Karena aku butuh privasi. Privasi kamu bilang. Alicia itu anak kamu juga. Kamu gak mau ngerawat dia? Aku nggak ada waktu buat ngerawat dia. Lagi pula, dia masih kecil. Lebih butuh ibunya. Kamu egois, Ridwan. Kamu hanya mikirin kesenanganmu dan mengorbankan keluargamu. Cukup, Mariam. Telingaku sakit dengar kamu ngoceh dari tadi. Kita udah berakhir. Ridwan. Mama, Papa mau kemana? Kok marah-marah? Papa cuma lagi kecapean kerja aja, Nak. Kamu ngapain di sini? Kok belum tidur? Aku ada tugas gambar keluarga, Ma. Mama bisa bantuin nggak? Gambar keluarga. Iya, gambar Mama, Papa, dan aku. Ya udah, Mama bantu gambar ya. Maafin Mama udah bohongin kamu, Nak. Alicia, mulai hari ini kamu tinggal sama nenek ya. Mama sama Papa mau kemana? Mama sama Papa ada kerjaan di luar negeri. Kamu nggak boleh nakal ya selama kami pergi. Iya, Mama. Tapi kapan Mama sama Papa pulang dan jemput aku? Secepatnya sayang. Sekarang kamu masuk ke kamar dulu ya. Siap, Mama. Bu, aku nitip Alicia ya. Aku mau cari kerjaan di Jepang buat menafkahi kalian. Maafin ibu ya, Nak. Ibu nggak nyangka kalau Ridwan kayak gitu. Dulu ibu kira dia laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Udah takdirnya, Bu. Aku pamit berangkat ya, takut ketinggalan pesawat. Iya, hati-hati di jalan ya, Nak. Kalau udah sampai di Jepang, kabarin ibu. Iya, Bu. Pasti aku kabari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penumpang yang terhormat, pesawat mengalami kerusakan mesin. Ini akan menjadi pendaratan terberat dalam hidup Anda. Apa pesawatnya akan jatuh? Ya Allah, jika hari ini adalah ajalku, hamba mohon lindungi Alicia dan berikan kebahagiaan untuknya. Maafin Mama, Alicia. Aduh, Kamu kenapa, Alicia? tangan aku kena cutter, Nek. Kok bisa sih, Nak? Jangan main-main sama barang tajam gini. Aku lagi bikin kerajinan tangan, Nek. Kok nggak minta tolong nenek? Sini nenek buatin. Kamu nonton TV aja. Iya, Nek. Berita terkini, sebuah pesawat menuju Jepang jatuh di Samudra Pasifik dan semua awak pesawat dinyatakan meninggal dunia. Nek, ada berita pesawat jatuh. Pesawat ke Jepang? Jangan-jangan pesawat yang dinaiki sama Mariam. Berikut adalah daftar nama korban yang meninggal dunia. Innalillahi. Mariam anakku jadi salah satu korban kecelakaan pesawat dan meninggal. Nenek kenapa nangis? Alicia nggak boleh tahu, dia masih kecil. Nenek cuma sedih aja dengar beritanya, Nak. Nenek jangan sedih ya. Kan ada Alicia yang nemenin nenek. Iya, Nak. Mariam, ibu bakal jaga Alicia dengan baik. Kamu yang tenang ya di akhirat sana. 15 tahun berlalu dan usiaku kini 20 tahun. Nenek meninggal dunia. Sebelum meninggal, nenek memberitahu aku semuanya tentang orang tuaku yang bercerai, tentang mamaku yang meninggal, dan alasan mengapa aku jadi broken home. Kini aku sebatang kara dan gak punya siapa-siapa lagi. Hei, kamu gak apa-apa. Nangis gak bakal bikin nenek kamu hidup lagi. Dia adalah Xavier, sahabatku dari kecil. Aku tahu Xavier.
Tapi sekarang aku nggak punya siapa-siapa lagi. Terus kamu anggap aku ini apa? Isian kue pastel. Kamu masih punya aku, Alicia. Aku nggak mau ngerepotin kamu terus, Xavier. Apa sih? Kayak sama siapa aja. Tapi kalau kamu terus-terusan nempel sama aku, kamu bakal susah dapat pacar tahu. Emangnya aku peduli? Lagi pula, aku cuma mau sama kamu aja kok. Maksud kamu? Aku udah lama suka sama kamu, Alicia. Perasaanku ke kamu lebih dari seorang sahabat. Apa? Kamu tahu kan kalau aku cewek broken home dan cuma lulusan SMP? Aku tahu kok. Aku kenal kamu dari kecil. Aku tahu semua tentang hidup kamu. Xavier, kamu berhak dapat cewek yang lebih baik. Enggak, Alicia. Cuma kamu wanita yang paling baik di mataku. Aku cinta kamu, Alicia. Xavier, aku juga cinta sama kamu. Berarti mulai sekarang kita pacaran ya, Alicia? Iya, Xavier. Xavier, kamu pacaran sama Alicia? Iya, Ma. Udah hampir 1 tahun. Aku pengen ngelamar dia. Putusin dia, Xavier. Tapi kenapa, Ma? Aku cinta banget sama Alicia. Mama nggak setuju kamu sama Alicia, dia cuma anak broken home. Itu bukan kemauan Alicia, Ma. Itu salah orang tuanya. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Mama malu punya menantu yang asal-usul keluarganya nggak jelas. Aku nggak peduli, Ma. Aku bakal tetap ngelamar Alicia tahun depan. Kamu udah Mama jodohin sama Violet, anak sahabat Mama. Dia dokter, lulusan S2 luar negeri. Aku nggak cinta sama Violet, Ma. Mama nggak bisa seenaknya jodohin aku. Keputusan Mama sudah bulat, Xavier. Kamu nggak bisa menentang Mama. Terserah. Yang jelas, aku nggak bakal ninggalin Alicia sampai kapanpun. Xavier, aku nggak akan biarin Xavier jatuh ke tangan cewek madesu itu. Siapa yang bertamu pagi-pagi ya? Apa Xavier? Apa kamu yang namanya Alicia? Saya mamanya Xavier. Oh, iya Tante, saya Alicia. Ada perlu apa Tante ke rumah saya? Sebutin harganya, dan saya minta kamu buat ninggalin Xavier. Maksud Tante? Hah, kamu ini nggak punya cermin di rumah. Apa kamu ngerasa pantas sama Xavier, anak saya? Anak saya seorang pengusaha muda dan lulusan S2 luar negeri. Sedangkan kamu cuma seorang wanita miskin yang SMA aja nggak tamat. Kamu berharap menikah sama anak saya? Hah? Saya benar-benar tulus mencintai Xavier, Tante. Saya bahkan tidak tahu kalau Xavier adalah seorang pengusaha. Hah? Kamu pikir saya bodoh? Sekarang sebutin, berapa uang yang kamu mau buat ninggalin anak saya? Saya tidak menginginkan uang sepeser pun, Tante. Saya benar-benar tulus mencintai Xavier, karena hanya dia yang saya punya. Tapi saya nggak mau punya menantu kayak kamu. Xavier udah punya tunangan, minggu depan mereka nikah. Apa? Kamu nggak mau kan, Xavier jadi anak durhaka karena melawan ibunya sendiri. Baik, Tante. Saya akan jauhi Xavier. Xavier, ayo kita putus. Apa? Tapi kenapa, sayang? Aku salah apa sama kamu? Kamu nggak salah apa-apa. Aku udah nggak cinta sama kamu lagi. Nggak cinta? Bukannya kita udah berencana menikah tahun depan? Lupain semua rencana kita, Xavier. Sebenarnya, aku mencintai laki-laki lain. Apa? Siapa cowok itu? Kamu lagi bercanda kan, sayang? Kenapa kamu bisa berpaling? Hati manusia nggak ada yang tahu. Selamat tinggal, Xavier. Aku kecewa sama kamu, Alicia. Padahal aku udah mengorbankan semuanya buat kamu. Maafin aku, Xavier. Aku sayang banget sama kamu. Tapi aku nggak mau hidup kamu menderita sama aku. 3 bulan berlalu setelah aku putus dengan Xavier. Aku jadi depresi dan sering sakit-sakitan. Anda memiliki asam lambung akut. Jangan banyak pikiran, atau itu akan membahayakan nyawa Anda. Ya Allah, cobaan apa lagi nih? Selain broken home, aku juga sakit-sakitan dan gak punya siapa-siapa lagi. Mengapa Anda menangis, Nona? Penyakit ini bisa disembuhkan, asal Anda bahagia. Gak apa-apa kok, Dok. Dimana aku harus mencari kebahagiaan itu? Gak ada kebahagiaan yang tersisa buat aku, Dok. Ini resep obatnya ya, Anda bisa menebusnya di apotek manapun. Terima kasih banyak, Dok.
Kenapa takdir begitu kejam? Aku gak sanggup lagi hidup di dunia ini. Semoga aja di kehidupan selanjutnya aku terlahir bahagia dan banyak yang menyayangiku. Kamu mau loncat ke bawah? Sakit loh. Kamu siapa? Aku cuma orang gabut yang lagi cari angin aja di rooftop. Kamu gak usah ikut campur urusanku. Ini gak ada hubungannya sama kamu. Jelas ada, kalau kamu loncat, aku bakal jadi tersangka. Dan juga, kamu yakin mau loncat? Iya kalau kamu langsung meninggal. Kalau enggak, lebih parahnya lagi kalau kamu masih hidup. Kamu bakal merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dia bener sih. Allah sangat membenci orang yang bunuh diri. Dan neraka jahanam lah tempatnya. Kamu juga tahu kan? Dia bener. Penderitaanku di dunia ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan di akhirat nanti kalau aku bunuh diri. Kamu masih muda, masa depanmu juga masih panjang. Kamu kira cuma kamu orang yang menderita di dunia ini? Banyak orang yang lebih susah, bahkan anggota tubuh mereka juga tidak lengkap. Apa mereka menyerah untuk hidupnya? Enggak, mereka berjuang untuk hidup dan bahagia. Kamu tahu apa? Mungkin kamu terlahir dari keluarga yang penuh kasih sayang, sedangkan aku enggak. Emangnya kamu kenal aku? Kamu tahu dari mana kalau hidupku bahagia? Hah? Dari penampilanmu, kamu seperti orang berada yang berpendidikan tinggi, bukan lulusan SMP kayak aku. Jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya aja. Bisa aja kamu tertipu. Kalau kamu masih keras kepala, ya udah silakan loncat. Tapi tunggu aku pergi dulu. Karena aku nggak mau terseret masalah konyol kayak gini. Dia nyebelin banget, siapa juga yang mau loncat? Hah, gara-gara cowok nyebelin semalam, akhirnya aku coba ngelamar pekerjaan jadi OB di rumah sakit ini. Jadi Anda cuma lulusan SMP ya? Iya Pak. Apa untuk menjadi OB, syaratnya harus minimal lulusan SMA? Gak ada minimal pendidikan kok. Yang penting bekerja keras dan jujur. Hah? Jadi saya diterima kerja di sini Pak? Kapan saya bisa mulai bekerja? Kamu bisa mulai bekerja sekarang. Untuk seragamnya, nanti kamu minta ke kepala OB ya. Kalau saya boleh tahu, kepala OB yang mana ya Pak? Bentar saya panggilkan. Ref, iya Pak Sunanto. Hah? Dia kan cowok nyebelin yang di rooftop semalam. Dia seorang OB. Ini ada OB baru. Tolong kamu kasih seragam buat dia dan jelasin soal kerjaannya ya. Baik Pak. Kamu kan cowok yang semalam di rooftop. Kamu seorang OB. Iya, kenapa emangnya? Kaget. Semalam kamu ngira aku orang berada kan? Maaf aku nggak tahu. Soalnya penampilan kamu kayak orang kaya. Aku kan udah bilang, jangan menilai orang dari penampilan luarnya aja. Apa kamu tersinggung sama kata-kataku semalam? Maaf ya. Jujur, aku emang agak tersinggung. Tapi ya udahlah, sekarang kita partner kerja. Aku Ref. Aku Alicia. Makasih ya buat semalam karena udah bikin aku sadar. Iya, sama-sama. Bunuh diri bukan solusi, tapi awal dari penderitaan yang sebenarnya. Iya, aku tahu. Mulai sekarang, aku bakal semangat kerja demi mengejar cita-citaku. Emangnya apa cita-cita kamu? Aku pengen punya toko kue. Gak harus besar, kecil-kecilan aja. Soalnya aku suka bikin kue. Cita-cita yang bagus. Aku bakal dukung kamu, Alicia. Cita-cita kamu apa, Ref? Apa ya? Mungkin punya istri cantik yang pintar bikin kue. Di, kamu lagi gombalin aku ya? Maybe. Kamu nyebelin tahu nggak? Itu kan Alicia. Apa itu cowok yang bikin Alicia mutusin aku dulu? Maaf ya lama. Kamu udah dari tadi nunggunya sayang. Aku baru nyampe kok. Ayo kita pulang. Kenapa Xavier liatin OB itu ya? Jangan-jangan dia mantan pacarnya Xavier. Apa Alicia kerja jadi OB di sini dan dia lebih milih cowok itu daripada aku? Sayang, kenapa kamu liatin OB di rumah sakitku tadi? Bukan urusan kamu. Urusan aku lah. Aku nih istri kamu loh, Xavier. Aku nggak pernah setuju dengan pernikahan ini. Mama yang memaksaku. Ini ada apa sih ribut malam-malam sampai kedengeran di kamar mama? Gak ada apa-apa, Ma. Aku capek mau istirahat. Xavier, mama belum selesai bicara. Dasar anak itu. Sebenarnya ada apa, Violet? Kenapa kalian berantem?
Tadi aku lihat Mas Safir liatin cewek di rumah sakit. Pas aku tanya, dia malah marah. Cewek? Apa rambutnya panjang belah tengah? Iya, Mah. Tingginya hampir sama dengan aku. Kalau dilihat-lihat, dia emang cantik. Hah, itu pasti Alicia mantannya Xavier. Kenapa dia muncul lagi sih? Padahal Mama udah ancam dia buat jauhin Xavier. Gimana dong, Mah? Aku takut Mas Safir balikan sama dia. Kamu tenang aja, Mama punya rencana yang bagus. Hah, capek juga bersihin koridor rumah sakit segede ini. Alicia, kita perlu bicara. Xavier, kamu ngapain di sini? Aku sengaja datang ke sini buat ketemu sama kamu. Kamu mau apa dari aku, Xavier? Aku cuma mau bilang kalau aku udah nikah sekarang. Ah, selamat ya, Xavier. Semoga kamu bahagia sama istri kamu. Apa cowok yang kemarin itu adalah cowok yang kamu cintai? Cowok? Oh, maksud kamu Rev? Dia cuma teman sesama OB aja. Apa ini hidup yang kamu mau, Alicia? Padahal kalau kita menikah, kamu gak perlu susah kayak gini. Seandainya kamu tahu yang sebenarnya, Xavier, aku gak mau buat kamu jadi anak durhaka. Jawab, Alicia. Xavier, kamu udah nikah. Kamu gak boleh kayak gini. Kasihan istri kamu. Aku gak cinta sama dia. Aku cuma cinta sama kamu dari dulu, Alicia. Cukup, Xavier. Kita udah berakhir. Dan aku udah gak cinta sama kamu lagi. Tolong pergilah. Oke, aku pergi. Xavier, kalau aja kamu tahu, aku juga masih cinta sama kamu. Tapi takdir tidak berpihak sama kita. Jadi bener dia mantannya Xavier. Awas kamu ya. Dokter manggil saya. Iya, tadi kamu kan yang bersih-bersih ruangan saya. Iya, Dok. Tadi siang saya merapikan ruangan dokter. HP dan uang saya hilang. Pasti kamu pelakunya kan? Hah? Apa? Bukan saya pelakunya, Dok. Saya tidak pernah mencuri apapun walaupun saya miskin. Bohong, pasti kamu pelakunya. Sini tas kamu. Ini ada apa kok ribut-ribut? Bapak ini gimana sih? Masa pencuri dikasih pekerjaan? Pencuri? Apa dokter yakin? Saya yakin banget. Lihat aja tas dia. Maaf, Alicia. Boleh saya lihat tas kamu? Ini, Pak. Alicia? Ini apa? Kamu benar-benar mencuri? Tuh kan apa saya bilang. Memang dia pencurinya. Hah? Demi Allah, saya nggak mencuri. Saya dijebak. Alicia, kamu dipecat. Mulai besok, jangan datang ke rumah sakit ini lagi. Apa? Alicia, kamu mau kemana? Ini kan belum jam pulang kerja. Aku dipecat, Rev. Aku dituduh mencuri HP dan uang dokter Violet. Apa? Kamu mencuri, Alicia? Demi Allah, enggak, Rev. Aku difitnah. Kenapa hidup aku tragis banget sih? Alicia, kamu masih punya aku. Aku bakal cari keadilan buat kamu. Kenapa kamu peduli banget sama aku, Rev? Itu karena aku ngerasa sepertinya aku jatuh cinta sama kamu, Alicia. Aku pengen bahagian kamu. Hah? Kamu serius, Rev? Aku cuma cewek broken home yang gak punya apa-apa. Aku nggak peduli. Oh iya, tadi aku lihat kamu sama cowok. Dia mantan kamu ya? Iya, dia mantan pacarku. Satu-satunya cowok yang pernah ada di hatiku. Kenapa kalian putus? Itu karena mamanya gak merestui kami. Aku gak mau dia jadi anak durhaka dan menderita denganku. Kamu masih cinta sama dia ya? Dia udah menikah, jadi aku harus membuang jauh perasaanku dan membuka lembaran baru. Kalau kamu bersedia, menikahlah denganku, Alicia. Aku yatim piatu dari kecil. Ternyata dia sama sepertiku, kesepian dari kecil. Baiklah, ayo kita nikah. Gimana rencana Mama? Berhasil nggak? Berhasil dong, Mah. Sekarang OB itu dipecat dari rumah sakit. Hah? Siapa suruh dia mengabaikan ancaman Mama buat jauhin Xavier dulu? Apa? Jadi ini semua ulah Mama? Mama ngancam Alicia buat jauhin aku. Hah? Xavier, Mama bisa jelasin, Nak. Itu semua demi kebaikan kamu. Dan kamu, Violet, kamu jebak Alicia dan bikin dia dipecat. Aku kira kamu wanita polos. Hah? Maafin aku, Mas. Aku cuma takut kehilangan kamu aja. Kalian berdua ini iblis. Bahkan iblis lebih baik daripada kalian berdua. Mas, tunggu aku. Alicia, aku udah tahu semuanya. Maafin aku.
Maafin keluargaku udah bikin kamu menderita. Xavier, aku udah maafin kamu kok. Apa kamu tahu, Alicia hampir mengakhiri hidupnya gara-gara kamu. Apa itu benar, Alicia? Maafin kebodohanku. Aku benar-benar gak pantas buat kamu. Gak apa-apa Xavier, gara-gara kejadian itu, aku jadi ketemu sama Rev, cinta sejatiku. Jadi kalian sekarang udah bersama. Selamat ya, Alicia, Rev. Thank you, bro. Ada yang mau ketemu sama kamu, Alicia. Violet sini. Alicia, maafin aku. Aku cuma takut kehilangan Xavier. Aku cinta banget sama Xavier. Jadi aku jebak kamu. Hah? Dokter Violet? Jadi Anda istrinya Xavier? Iya. Maafin aku, Alicia. Aku cuma pengen dicintai sama Xavier. Kasih aku waktu ya, Violet. Buktiin kalau kamu pantas buat aku cintai. Pak Rev, Anda di sini. Dari tadi Dokter Leo nungguin di ruangan Anda. Iya, saya lupa kalau ada janji meeting sama Dokter Leo. Pak, kenapa Pak Sunanto manggil kamu Pak? Itu karena Pak Rev adalah pemilik rumah sakit ini. Apa? Jadi kamu beneran orang kaya dong? Mataku gak pernah salah. Ya begitulah. Tapi aku jujur soal yatim piatu. Kamu masih mau kan nikah sama aku? Hah? Mau gak ya? Mau please. Hah? Ya udah deh kalau kamu maksa. Ada chat.